Hi everyone, kali ini kita akan mendiskusikan sebuah mekanisme psikologis yang bernama disonansi kognitif. Nah, sebetulnya peristiwa berkaitan dengan disonansi kognitif itu sudah sangat umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya apa sih yang disebut dengan disonansi kognitif itu? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, silahkan kalian amati dulu cuplikan video yang diambil dari film 500 Days of Summers berikut ini. I've been saving you, and you save me too. Di sini, tokoh protagonis utama yaitu Tom yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt merasa jatuh cinta dengan Summers, sang tokoh perempuan yang diperankan Zooey Deschanel. Tom merasa bahwa ada masa depan yang menjanjikan antara dirinya dengan Summers, sehingga ia menyimpan ekspektasi tentang bagaimana kelanjutan hubungan mereka. Tapi, kenyataan berkata lain. Nice. Here. You shouldn't have. That's so nice. Thank you so much. I'm excited to read it. So Tom, what is it that you do? I write greeting cards. Tom could be a really great architect if he wanted to be. That's unusual. I mean, what made you go from one to the other? I guess I just figured, why make something disposable, like a building, when you can make something that lasts forever, like a greeting card. What? No one's got it all. No one's got it all. Power to the people we don't want it. We want pleasure. And a TV shot rape us and against that they're succeeding. And we're going to these meetings. We're not doing any meeting. And we're trying to be faithful. We're cheap. I'm the hero of the story. Don't need to be saved. I'm the hero. I walked across an empty land. Nah, sekarang bayangkan bagaimana rasanya jika kalian berada di posisi Tom. Apa yang kalian akan rasakan? Tentu sangat tidak nyaman, bukan? Ekspektasi yang sudah kalian bangun tentang hubungan romantis itu mendadak hancur lebur. Disinilah kalian mengalami apa yang disebut sebagai disonansi kognitif, yaitu kondisi tidak nyaman yang terjadi ketika ekspektasi atau keyakinan dan sikap kalian bertolak belakang dengan realita. Nah, karena disonansi kognitif itu tidak nyaman, bagaimana kita bisa mengubah ketidaknyamanan itu? Menurut pakar psikologi sosial Leon Festinger, disonansi kognitif seperti yang dirasakan Tom akan memotivasi seseorang untuk mengubah kondisi itu. Dalam kasus Tom, dia bisa mengubah ekspektasi tentang hubungan romantis bersama Summer menjadi ekspektasi yang berbeda. Misalnya saja, dia mengubah tadinya ekspektasi hubungan romantis menjadi hubungan persahabatan biasa. Atau Tom juga bisa mengarahkan ekspektasi itu menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya saja, dia mengarahkan ekspektasi romantis terhadap orang lain selain Summer. Cara ini oleh Festinger disebut dengan cara mengubah ekspektasi. Akan tetapi, mengubah ekspektasi bukan satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Tom untuk mengurangi disonansi kognitif. Sebetulnya ada dua cara lain yang juga bisa dilakukan oleh Tom. Cara kedua adalah mengubah informasi yang bertentangan dengan ekspektasi. Misalnya saja pada kasus yang tadi Tom jadi berpikir,
oh ini sih sebenarnya bukan karena Summers lagi tidak suka sama aku, tapi memang kebetulan saja Summers lagi nggak mood untuk bertemu dengan aku. Sehingga sebetulnya mungkin aku harus ketemu dia lain waktu. Nah, jadi di sini ekspektasi tidak diubah. Yang diubah hanya informasi yang bertentangan dengan ekspektasi. Cara ini disebut sebagai cara menjustifikasi realita. Nah, selain mengubah ekspektasi atau menjustifikasi realita, ada cara ketiga yang bisa dilakukan oleh Tom. Yaitu di sini Tom bisa menolak atau melakukan denial terhadap informasi yang bertentangan dengan ekspektasi. Misalnya saja Tom jadi berpikir, paling juga aku yang terlalu overthinking. Gak mungkin lah Summer gak suka sama aku. Ada-ada aja aku ini. Nah, cara ketiga ini disebut sebagai cara menolak realita. Jadi, ada 3 cara untuk mengurangi disonansi kognitif. Yang pertama, dengan cara mengubah ekspektasi yang kita miliki. Yang kedua adalah dengan menjustifikasi atau merasionalisasi realita. Dan yang ketiga adalah dengan cara menolak atau melakukan denial terhadap realita. Nah, itulah yang disebut sebagai disonansi kognitif. Sekarang coba kalian diskusikan. Pertama, mana di antara ketiga cara itu yang kira-kira lebih baik? Berikan contohnya. Kedua, mengapa ketika terjadi disonansi kognitif, kita harus melakukan salah satu dari 3 cara yang sudah disebutkan? Yang ketiga, mengapa kita tidak selalu mengubah ekspektasi kita ketika mengalami disonansi? Dan yang terakhir, apakah ada perbedaan antar individu dalam mengurangi disonansi kognitif? Jika ada, bagaimana perbedaannya? Berikut ini adalah beberapa referensi yang bisa kalian baca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. That's it. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, maka bisa kalian tanyakan ke email saya di joehudijana@gmail.com. So thank you guys for watching. Sampai ketemu di video berikutnya.